Subhanallah, ini suatu kedustaan ya ikhwan. Kenapa beliau suka seperti berdusta begini? Karena terbiasa berdusta. Rasulullah tadi bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Nah, janganlah kalian melarang perempuan-perempuan yang hendak ke masjid, tetapi rumah mereka, rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Itu dasar pegangan untuk salaf. Ternyata yang salah beliau tuduhan dusta. Beliau menuduh dengan tuduhan dusta tanpa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita punya dalil, kita punya dasar. Ya, dia ini sang dokter ini lebih mengarah juga ilmunya sampai kepada siapa? Sampai ke Kristen Ortodoks. Dia tuduh kita jenggot kita sama dengan Yahudi Ortodoks. Ternyata dia yang sumbernya memang sampai ke Kristen Ortodoks, sumber ilmunya. Naam, apa pendeta Yohanna Ubuhailan. Naam, ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih berada di atas keislaman, dan lebih dari itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengokohkan kita di atas manhaj yang lurus, yaitu yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pedoman hidup bagi setiap orang. Dan alhamdulillah kita menjadikan ukuran, menjadikan sandaran dan pegangan bagi kita adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal. Nah, bukan kita mendewakan akal, tetapi kita mendewakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita lakukan, kita bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada akal kita. Berbeda dengan orang-orang yang sekarang lagi ingin viral, yang lagi tren, ya, yang lebih mengutamakan akal, yaitu ahli filsafat. Naam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya terpanggil untuk menjawab kedustaan Dr. Ar-Razi. Naam. Di sini kita akan menjawab, dan tentunya kita akan menjawab dengan dalil-dalil, bukan kita menggunakan akal kita. Naam, agar lebih ilmiah, lebih indah terdengarnya. Nah, walaupun memang orang ini adalah orang yang tidak percaya kepada hadis-hadis atau Al-Quran yang datang bertentangan dengan akal-akal mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mendewakan akal. Nah, untuk lebih bagusnya kita dengarkan, kita lihat dulu sedikit ceramahnya. Nah, supaya kita tahu mana yang sisi yang kita akan menjawabnya, supaya lebih menarik juga. Nah, dan ini menjadi polemik. Nah, tetapi ini biasa bagi beliau, ya, suka berdusta. Nah, maka kesempatan ini kita akan menjawab kedustaan dan kebohongan beliau. Baik, kita saksikan. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Memang sukanya. Jenggotnya persis sama. Nah, itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Mengatakan bahwa jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Dari video ini kita bisa mengambil, saya membuat catatan, ada 3 catatan. Yang pertama, ucapan beliau adalah Yahudi Ortodoks itu jenggotnya mirip dengan teman-teman Salafi. Kemudian
perempuan tidak boleh beribadah di tempat-tempat ibadah seperti laki-laki. Nah, yang ketiga adalah Salafi melarang perempuan ke masjid. Sebaik-baik salat perempuan di rumahnya. Begitu dalam tradisi Salafi ya, Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya beliau ini adalah orang yang mendewakan akal. Nah, orang yang lebih mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau cuma berdusta seperti begini, bagi beliau hal biasa. Kenapa? Karena beliau ini memiliki pemahaman taqiyah. Ya, kalau berdusta itu mendapatkan satu pahala. Dan ini banyak video-video kebohongannya, video-video kedustaannya di dalam memfitnah salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah, dan sebelum kematiannya semoga dia bertobat terhadap apa yang dia anut dan apa yang diucapkan semuanya. Tapi ini adalah perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menginjak-injak syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, logika itu kita posisikan di mana? Kita harus tahu di dalam memposisikan logika itu. Jangan karena titel kita sudah tinggi, sudah mencapai doktor, sembarang saja kita berbicara, kita menginjak-injak Al-Quran. Para ulama saja diinjak-injak. Syekh Al-Albani, Ibnu Taimiyah, nah beliau lecehkan semuanya. Jangankan orang-orang seperti syariat saja dilecehkan. Taib, dia mengatakan bahwasanya Yahudi Ortodoks itu jenggotnya mirip dengan teman-teman Salafi, ya panjangnya. Jenggotnya mirip sekali dengan teman-teman salaf. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan sunnah, kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Apa yang sunnah yang Rasulullah perintahkan maka kita kerjakan. Itulah ciri ahli sunnah. Beliau juga ini mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi jauh panggang daripada api. Nah, yang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, untuk memelihara jenggot itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disamakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itulah pengkhianat. Orang Yahudi itu orang kafir. Mereka itulah orang yang membunuh para nabi. Kemudian, alhamdulillah, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka kita menyelisih orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan yang melarang ini adalah, saya katakan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyerupai orang-orang Yahudi itu dilarang oleh Allah sendiri yang melarangnya juga. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga melarang itu. Artinya syariat Islam melarang kita menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita Salafi disamakan dengan jenggotnya sama dengan syariat, sama dengan orang Yahudi Ortodoks, ini namanya menginjak-injak Al-Quran. Inilah orang-orang yang karena terlalu sampai kuliahnya terlalu pintar dalam tanda kutip, sehingga menginjak-injak Al-Quran, merasa bahwasanya sudah titel doktor, seakan-akan itu yang paling tinggi. Maka titel tidak ada gunanya ketika pemahaman kita lebih mendahulukan akal. Kita menginjak-injak syariat, tidak ada gunanya titel yang tinggi. Kita ketahui bahwasanya ini ketika kita kuliah dulu, di S1, kemudian kita lanjutkan, itu pembelajaran tidak berdasarkan apa? Tidak berdasarkan penuntasan terhadap kitab, tetapi dia berdasarkan penuntasan terhadap kurikulum. Semester selesai, ya selesai walaupun tidak selesai kitabnya. Saya akan bawakan terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan jenggot. Yang pertama, agar diperhatikan bahwasanya yang menyuruh untuk memelihara jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang maupun pendeknya itu jenggot, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini kan tidak beriman terhadap takdir. Dia memiliki jenggot tapi pendek. Tidak panjang seperti orang-orang ikhwan-ikhwan yang lain, seperti ustaz-ustaz yang lain atau saudara-saudara kita yang lain, bukan Yahudi. Allah takdirkan begitu saja jenggotnya. Jenggot saya pendek. Allah takdirkan seperti ini. Ada yang lebat, yang panjang jenggotnya. Allah takdirkan seperti itu, dan itulah kita imani kepada takdir. Beliau kan orang yang kufur terhadap takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 623. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahfu syawariba wa a'fur liha." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahfu syawariba wa a'fur liha." Potong kumis
Naam, potong kumis kalian. Naam, disuruh potong kumisnya. Naam. Wa'aful liha, dan biarkan jenggotnya. Naam, dan membiarkan jenggot artinya membiarkan jenggot itu tumbuh. Kita beriman terhadap takdir, ada jenggot yang pendek, ada juga jenggot yang panjang. Itu terkait dengan takdir. Alhamdulillah beliau memiliki jenggot yang tidak panjang. Nah, bagaimana kalau Allah takdirkan dia dengan jenggot yang sama dengan orang Yahudi, ya dia contohkan. Naam. Apakah dia akan berani menyamakan salafi, menyamakan dirinya yang kalau Allah tadi takdirkan dengan jenggot yang panjang sama dengan orang Yahudi ortodoks? Subhanallah, ini beliau menginjak syariat Islam. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang hadis-hadis, tidak baca tentang hadis, dia cuma baca buku-bukunya Aristoteles. Kenapa? Karena beliau lebih mengutamakan logika. Beliau ini adalah orang-orang filsafat yang merujuknya kepada siapa? Kepada Aristoteles. Tidak membaca kitab Sahih Bukhari, tidak membaca kitab Sahih Muslim. Dia cuma lebih mengutamakan apa? Karena dia lebih mengutamakan akal. Maka bapak akal itu, yang lebih mengutamakan akal itu adalah, pemuja akal itu adalah Aristoteles sumbernya. Siapa beliau ini? Beliau orang kafir. Naam, maka wajarlah kalau beliau lebih menginjak-injak syariat, menyatakan bahwasanya salafi itu jenggotnya mirip dengan apa? Dengan Yahudi ortodoks. Subhanallah. Sebentar kita akan lihat siapa beliau ini. Ilmu filsafat ini larinya kemana? Beliau kan orang yang belajar filsafat sampai mencapai doktornya. Nah, dari mana ilmu filsafat ini? Sebentar kita akan bahas. Nah, kita akan tahu ternyata sumber ilmu beliaunya sampai kepada orang kafir, bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sebentar kita lanjut pada poin pembahasannya. Taib. Kemudian juga datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu terkait dengan jenggot. Sebenarnya banyak dalil-dalil terkait dengan jenggot. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Annahu amara bi ihfa'i syawariba wa ifa'i lihyati." Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 642. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Memotong pendek kumis. Naam, wa ifahi lihyati. Naam, kemudian membiarkan jenggotnya itu tumbuh, membiarkan jenggotnya panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 642. Naam, yang memerintahkan itu siapa? Yang memerintahkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Kalau membiarkan jenggot, membiarkan dia tumbuh, itu tentunya bervariasi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, ada yang jenggotnya panjang yang beliau mengatakan mirip dengan apa? Dengan mirip dengan Yahudi ortodoks. Nah, kalau jenggotnya pendek seperti itu mirip dengan siapa? Kita tidak bisa membanding-bandingkan dengan orang kafir. Tapi inilah syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu. Maka kita orang-orang yang mengaku pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tentunya kita tidak bisa mencela apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Mencukur kumis, memanjangkan jenggot, membiarkan tumbuh, itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini orang yang memang menginjak-injak syariat. Kenapa? Karena sumber ilmunya kalau kita telusuri, kita lihat dia bersumber kepada Aristoteles. Ini orang kafir. Nah, ilmunya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajar kalau dia Kalau dia menginjak-injak syariat Islam. Kemudian juga datang dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 5893. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam, anhaku syawariba wa ahful liha." Cukurlah kumis dan biarkan jenggot.
Nah, lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan apa? Kata perintah, menggunakan kata perintah, kata kerja perintah, fi'il amar. Nah, di dalam kaidah fikih, al-amru lil wujud. Ada kaidah al-amru lil wujud. Setiap perintah menunjukkan suatu kewajiban. Ini hukum asal perintah. Setiap perintah menunjukkan suatu kewajiban. Al-amru lil wujud. Ini kaidah. Tidak dipahami seperti ini. Kenapa? Karena sudah tadi kita katakan bahwasanya sumber ilmu beliau itu sampai kepada Aristoteles, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sumber ilmunya, dia tidak mungkin untuk menginjak-injak syariat Islam. Dia tidak mungkin akan mengatakan orang yang berjenggot itu, orang teman-teman salaf itu jenggotnya sama dengan Yahudi Ortodoks. Nah, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia akan beriman terhadap takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memanjangkan sebagian orang jenggotnya, dan ada yang tidak berjenggot sama sekali, dan ada juga orang yang memiliki jenggot sedikit seperti beliau, memiliki jenggot yang sedikit. Dia bersyukur dan dia seharusnya beriman terhadap takdir ini. Nah, kalau jenggotnya lebat seperti orang-orang yang dia tuduhkan, apakah dia mau menerima jika Allah Subhanahu wa taala, atau jika kita menuduh beliau, kita mengatakan kepada beliau dia sama dengan ortodoks? Sama dengan Yahudi Ortodoks. Nah, kita garis bawahi di sini, dia akan mengatakan kita Yahudi Ortodoks. Sebentar kita akan lihat ilmu beliau sampai kepada siapa? Kepada Kristen Ortodoks. Nah, sebentar kita lihat keilmuan beliau sampai kepada Kristen Ortodoks, seorang pendeta nanti, ya. Kita akan lihat sebentar ilmu beliau, kita akan telusuri dari mana sampai ilmu yang dia dapatkan terkait dengan filsafat ini. Kemudian yang kedua adalah beliau mengatakan bahwasanya perempuan tidak boleh beribadah di tempat-tempat ibadah seperti laki-laki. Subhanallah, ini suatu kedustaan ya ikhwan. Kenapa beliau suka seperti berdusta begini? Karena terbiasa berdusta. Nah, mungkin saja dia ini orang yang memahami bahwasanya satu kali berdusta mendapatkan satu pahala. Nah, sehingga lisannya itu mudah untuk berdusta, agar dia dikatakan sebagai orangnya wah, agar disenangi, berani berdusta. Ya ikhwan, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdusta? Dan bukankah Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk berdusta? Telah datang dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib bagi kalian untuk jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Subhanallah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang lanjutan hadisnya, "Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan hati-hati kalian dari sifat dusta, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada dosa, dan dosa itu akan memasukkan ke dalam neraka. Subhanallah, kalau kita memahami ayat ini, kalau kita membaca ayat-ayat hadis-hadis ini, itu akan menggetarkan hati-hati kita. Tetapi tidak bagi dia. Kenapa? Karena beliau ini tidak mau membaca hadis-hadis seperti begini. Dia hanya lebih suka membaca buku-bukunya siapa? Buku-bukunya Aristoteles, Sokrates, Plato. Dia sering membaca. Lebih senang mungkin membaca kitab-kitab seperti begitu daripada kitab hadis. Walaupun memang mereka menggunakan dalil-dalil, menggunakan Al-Quran dan Sunnah, tetapi apabila Al-Quran dan Sunnah datang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka lebih mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip kerja dari ahli filsafat. Nah, maka beliau adalah orang yang belajar filsafat, dan itulah prinsip kerja beliau, lebih mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wajtanibu qaulaz zur." Dan jauhilah kalian perkataan-perkataan dusta. Masya Allah. Ini orang-orang yang memang tidak takut karena jarang membaca Al-Quran, tidak hafal Al-Quran juga. Ya, lebih hafal perkataan-perkataannya
orang kafir daripada menghafal Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pelarangan dia menuduh kita bahwasanya perempuan itu tidak boleh beribadah di tempat-tempat ibadah seperti laki-laki. Saya sudah katakan ini adalah satu kedustaan, berdusta, dan ini akan dimintakan pertanggungjawaban, dan kita semua akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan ini. Naam. Berkaitan dengan itu kita doakan lagi, semoga Allah memberi dia hidayah, menjadikan dia orang yang berada di manhaj salaf, menjadikan dia orang yang kokoh di atas manhaj salaf. Naam. Yang dia mencela, semoga suatu ketika dia masuk di dalamnya. Taib. Terkait dengan ini, keluar di masjid, datang banyak hadis terkait hal ini. Kalau dia mengatakan bahwasanya salafi itu melarang perempuan untuk para wanita untuk pergi ke masjid, ini suatu kedustaan. Kita punya dasar hukum dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u nisa'akumul masajid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan nomor hadis 567, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Ibnu Khuzaimah dengan nomor hadis 1684. Naam. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian melarang para wanita yang hendak ke masjid. Nah, maka kalau dia katakan bahwasanya perempuan tidak boleh beribadah di tempat-tempat ibadah seperti laki-laki, artinya di masjid, maka ini suatu kedustaan yang dia akan ditanyakan nanti, dan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kedustaan dan tuduhan dusta ini. Karena kita memiliki apa? Memiliki landasan, memiliki dasar hadis-hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Naam. Naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian menghalangi, jangan kalian melarang para wanita-wanita yang hendak ke masjid. Tentunya kalau ke masjid pasti beribadah. Wa buyutuhunna khairul lahunna, dan salat di dalam rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Naam. Dan salat di dalam rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Bagi siapa? Bagi para wanita. Naam. Yang mengatakan bahwasanya melarang, salafi itu melarang para wanita pergi ke masjid, itu satu kedustaan. Kita sudah jawab dengan hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad tadi, bahwasanya la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan kalian menghalangi, melarang para wanita yang hendak ke masjid. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Daud. Hadis ini dari Ibnu Umar juga radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang-larang hamba-hamba Allah yang perempuan jika pergi ke rumah-rumah Allah. Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dasar-dasar kita, dan masih banyak lagi hadis-hadis seperti ini. Maka tuduhannya kita jawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menuduh bahwasanya para salafi itu melarang wanita-wanita untuk pergi beribadah seperti sebagaimana laki-laki beribadah yaitu di masjid, maka sungguh ini suatu kedustaan yang mengatasnamakan salafi. Dan kita telah menjawab dengan Al-Quran, dan kita menjawab dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang para wanita untuk hendak ke masjid, dan kita juga tidak bisa melarang para wanita yang ingin ke masjid, tetapi rumahnya wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumahnya itu lebih baik baginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para wanita-wanita, la tamna'u nisa'akumul masajid, para wanita yang hendak ke masjid untuk beribadah mendapatkan 27 pahala. Tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah kalian itu lebih baik baginya. Nah, rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk beribadah. Kenapa? Karena kalau keluar itu yang dikhawatirkan fitnah. Nah,
Kalau orang yang terbiasa dengan dosa, ya biasa, anggap biasa saja orang yang keluar itu, wanita keluar biasa saja. Naam. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menutup semua celah fitnah ini. Nah, mereka menutup semua celah-celah ini. Maka kalau dia menuduh kita salaf itu melarang istri-istri mereka pergi ke masjid, para wanita-wanita pergi ke masjid, ini suatu kedustaan. Karena Rasulullah SAW tidak melarang hal itu. Nah, maka kita juga tidak melarang para wanita yang hendak ke masjid, tetapi Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Ini dia tidak hafal hadis ini, karena sehingga dia sembarang saja ngomong, atau saja dia ngomong dalam keadaan dia ngigau, ya, dalam keadaan dia ngigau, atau juga hanya ingin dia terkenal, seakan-akan dia adalah orang yang hebat karena dokter loh, ya, karena sudah mencapai gelar dokter, ya, tapi jauh panggang daripada api. Gelar tidak akan menjadi orang besar. Nah, gelar tidak akan menjadi orang besar kalau manhasnya jauh panggang daripada api, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang lebih mendewakan akal. Itu tidak ada gunanya. Nah, kita juga pernah kuliah menjenjang S1 kemudian lanjutkan, tapi tidak membuat orang berucap dusta, membuat fitnah. Kalau sekiranya dia berdakwah, ya berdakwahlah, tidak usah memfitnah, apalagi itu mengeluarkan dengan ucapan-ucapan kedustaan. Yang ingatlah suatu kedustaan apabila beranak pinak, berpindah dari satu lisan ke lisan yang lain, akan menjadi dosa jariah. Orang mengatakan ini dan ini, si fulan ini dan ini, salafi begini dan begini, salafi melarang perempuan-perempuan mereka salat di masjid. Itu akan beranak pinak, berpindah dari satu lisan ke lisan, maka inilah yang namanya dosa jariah. Akan mengalir terus selama orang masih berpegang dengan fatwamu itu pada Rasulullah SAW. Dan inilah pegangan dari orang-orang dari ikhwan salafi, bahwasanya la tamna'u nisa'akumul masajid, janganlah kalian melarang para perempuan itu yang hendak ke masjid. Dan juga Rasulullah bersabda, la tamna'u ima'allahi masajid Allah, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan apabila pergi ke masjid Allah. Nah, ini dasar para salaf yang mereka berpegang dengannya. Nah, bukan dengan logika, tetapi kita jawab dengan dalil. Cukup dalilnya sebagai pedoman hidup bagi kita. Nah, kemudian terkait dengan dia mengatakan bahwasanya salafi itu melarang perempuan ke masjid. Sebaik-baik salat perempuan di rumah-rumahnya. Begitulah dalam tradisi salafi. Subhanallah. Dia mengatakan bahwasanya tradisi salafi itu melarang perempuan pergi ke masjid. Nah, salatnya itu di dalam rumah-rumah mereka katanya. Subhanallah. Ini suatu kedustaan lagi, kepada tuduhan dusta kepada salaf. Nah, tapi walaupun kedustaan, fitnah yang disebarkan, semakin banyak orang yang masuk ke salafi. Mereka semakin banyak yang masuk ke dalam dakwah salafiyah. Mereka semakin penasaran. Semakin kamu memfitnah, orang-orang semakin penasaran, benar nggak yang dia tuduhkan itu. Oh, mereka menuduhkan bahwasanya perempuan itu tidak bisa pergi ke tempat ibadah ibadahnya laki-laki seperti di masjid. Benar enggak? Mereka mencari. Walhamdulillah ketika mereka dapat, oh tidak benar, bahwasanya salafi itu mereka tidak pernah melarang para wanita-wanita hendak ke masjid, tetapi rumah mereka lebih utama. Dasarnya apa? Rasulullah SAW tadi bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Nah, janganlah kalian melarang perempuan-perempuan yang hendak ke masjid, tetapi rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Itu dasar pegangan untuk salaf. Ternyata yang salah beliau tuduhan dusta. Beliau menuduh dengan tuduhan dusta tanpa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita punya dalil, kita punya dasar, ya, bagaimana para wanita itu diarahkan. Kemudian salafi itu melarang perempuan ke masjid, sudah kita jawab tadi. Dengan dasar bahwasanya dia mengatakan dengan dasar sebaik-baik salat perempuan itu di rumah-rumahnya. Ini tradisi salafi, ya, kita sudah jawab tadi. Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan salatlah di rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, ini dasar lagi. Nah, terkait dengan ini, dengan salat di dalam rumah, itu merupakan tradisi salafi. Kita jawab, ini satu kedustaan. Kita punya pegangan, salafi punya pegangan. Yang menyuruh mereka untuk di dalam rumah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak hafal, saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab,
Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Naam. Dan tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah dan janganlah kalian bertabaruj. Janganlah kamu bertabarus, berhias seperti berhiasnya orang-orang terdahulu. Nah, ini adalah dasar yang menjadi pijakan Salafi untuk melarang para wanita-wanita itu keluar. Tetapi kalau mereka ke masjid tidak bisa dilarang, tapi di rumahnya lebih baik untuk beribadah. Nah, dia mengatakan bahwasanya sebaik-baik salat perempuan itulah di rumahnya. Nah, di dalam rumahnya. Nah, ini kita jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terkait dengan salat di dalam rumah, banyak hadis-hadis yang datang seperti ini. Banyak hadis-hadis yang datang menjelaskan seperti ini. Nah, mungkin saja dia tidak hafal. Nah, maka kita ingatkan, ya, karena kita katakan tadi dia lebih senang baca kitabnya, buku-buku filsafat Aristoteles, ya. Dia membaca buku-bukunya Ibnu Sina. Nanti dia membaca kitab-kitabnya kitab-kitabnya Ibnu Al-Farabi. Nah, ini senang, ya. Tapi kita lihat dasar-dasar dari semuanya ini. Nah, terkait dengan benarkah sebaik-baik salat perempuan di rumahnya, dia Salafi melarang perempuan ke masjid. Nah, kita sudah jawab tadi, ya ikhwan. Kemudian terkait dengan ini dia mengatakan bahwasanya sebaik-baik salat perempuan itu di rumah-rumahnya. Begitulah yang merupakan tradisi Salafi. Ya, dia katakan wanita yang kita larang kita salat di dalam rumahnya, itu dikatakan tradisi Salafi. Padahal Rasulullah mengatakan tadi apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan salatlah di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Dan juga datang dari hadis, kita jawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu ini ucapan dusta yang dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan semua kita Salafi akan menuntut semua ucapan ini. Tuduhan dusta ini kita akan tuntut semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah beri dia hidayah. Baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Al-Mundhir. Nah, ya, hadisnya hadis bagaimana lafaznya kita lihat. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratu." Para wanita itulah aurat. Nah, ini dasar hadis yang kenapa Salaf itu larang para wanita itu banyak berkeliaran di luar, bergentayangan di luar, karena Rasulullah mengatakan al-mar'atu aurah, para wanita adalah aurat. Nah, para wanita itu adalah aurat. Kenapa? Inna idza kharajat minal baitiha istasyrafha syaitan. Nah, Rasulullah mengatakan bahwasanya wanita itu adalah aurat, dan apabila para wanita ini keluar dari rumahnya, maka syaitan itu akan membuntutinya. Nah, syaitan itu ada dua. Para ulama mengatakan ada syaitan yang secara gaib, dan ada syaitan dari kalangan manusia. Dikhawatirkanlah ini yang akan membuat fitnah, yang akan terfitnah orang-orang. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalau mereka keluar, maka janganlah mereka menggunakan parfum. Itu untuk menutupi fitnah. Rasulullah paling tahu semuanya daripada sang dokter satu ini. Nah, kemana arah para wanita itu diarahkan? Nah, bukan dengan akal. Karena imra'atul aurah, para wanita itu aurah. Innaha idza kharajat minal baitiha istasyrafha syaitan, dan apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan membuntutinya, syaitan akan mengikutinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innaha la takunu aqraba ila Allahi minha fi qa'ri baitiha, dan sesungguhnya para wanita itu tidak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kecuali di dalam rumahnya. Nah, tidaklah lebih dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan di dalam rumahnya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Ia berkata, semua rawi-rawi ini, perawi hadis ini,
yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar adalah semua rawinya sahih. Lihat Sahihu Targhib wa Tarhib. Silakan lihat. Naam. Karena ini semua rawinya dikatakan oleh At-Tabrani. Naam. Mungkin dia siapa lagi At-Tabrani itu? Naam, dia mencela ya. Syekh Al-Albani saja dicela, ada celah habis-habisan ya. Dia mengatakan Syekh Al-Albani seharusnya dia cuma hadis saja dia berfatwa ya. Dia meneliti saja hadis. Dia mengatakan begitu ya. Dia seharusnya hadis. Syekh Al-Albani itu dia meneliti hadis saja, tidak usah lagi dia berfatwa ya. Orang berfatwa itu harus punya ijazah. Nah, dia katakan kita saja mau berfatwa harus duduk kuliah ya, harus duduk kuliah sampai mendapatkan ijazah, itu baru bisa berfatwa. Subhanallah, berapa gurumu? Nah, orang yang belajar di kampus itu dia berdasarkan kurikulum, bukan berdasarkan selesainya kitab. Nah, selesai kurikulum, sudah selesai kurikulum, walaupun kitabnya belum selesai, harus kamu melewati semester itu lagi, kamu lanjut ke semester berikutnya. Walaupun mungkin belajar baru satu bab, Masya Allah, sudah mau mencela Syekh Al-Albani. Nah, sudah mau mencela Syekh Al-Albani. Katanya Syekh Al-Albani tidak punya ijazah. Ya ikhwan, ijazah itu hanya sebagai bukti saja Anda belajar, tetapi ijazah itu bukan menunjukkan bahwasanya engkau kuasai dalam ilmu itu. Ini orang yang berbicara tidak tahu tentang ilmu hadis, karena tidak belajar tentang ilmu hadis. Jika dia belajar hanya sekedar lewat saja berdasarkan kurikulum. Berapa gurunya? Mungkin kita katakan ya gurunya dosen-dosennya lah yang semua. Berapa jumlah dosen yang mengajar di fakultas itu? Nah, paling juga dari orang Indonesia. Nah, gurunya Syekh Al-Albani, Masya Allah, ratusan guru beliau. Nah, kemudian dia orang yang baru datang, baru datang ini, kemudian mencelanya. Lihatlah, bacalah buku-bukunya. Nah, belajar ilmu hadis Anda akan tahu terkait dengan Syekh Al-Albani. Kemudian kita kembali ke hadis ini. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kalau wanita keluar itu akan dibuntuti oleh syaitan. Dan para wanita itu tidak lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadahnya, dalam salatnya, melainkan di dalam rumahnya. Yang mengatakan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dengan nomor hadis 5559. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan nomor hadis 1685 sampai 1686. Nah, kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Al-Mundhir. Nah, lantas kita akan lancang seperti begitu menuduh salafi bahwasanya mereka adalah melarang para wanita untuk keluar karena rumah mereka, tradisi mereka adalah sebaik-baik salat perempuan itulah di rumah-rumah mereka. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW, bukan tradisi salafi tapi syariat Islam yang datang. Rasulullah membawanya itu, memerintahkan semua itu. Kemudian juga mungkin kita lihat lagi hadis-hadis. Saya sudah katakan hadis seperti ini sangatlah banyak ya ikhwan. Tetapi begitulah orang yang lisannya lancang di dalam berdusta, biasa berdusta, mungkin dia meyakini bahwasanya satu kali berdusta itu mendapatkan satu pahala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menguatkan lagi hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul imra'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatnya para perempuan di dalam kamarnya itu lebih baik daripada dia salat di hujratiha. Nah, di dalam dia salat di ruang tamunya. Lihat, yang mengatakan ini Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Nah, wasalatuha fi mukhda'iha. Nah, wasalatu fi mukhda'iha afdal min salati fi baitiha. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasalatuha fi mukhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomor hadis 570 dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan nomor hadis 1690. Hadis ini dari sahabat Abdullah
Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salati fi hujratiha. Nah, salatnya para wanita di dalam kamarnya itu lebih baik daripada salatnya di ruang tamunya. Wa salatuha fi mukhda'iha afdalu min salatihi fi baitiha. Nah, dan salatnya di ruang khususnya para wanita itu lebih baik daripada dia salat di dalam kamarnya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salatul mar'ati fi baitiha afdal min salati fi hujratiha. Nah, masyaallah, lihat ya. Kalau dia menuduh bahwasanya salafi itu melarang para wanita untuk keluar, katanya salatlah sebaik-baik salat perempuan itu di dalam rumahnya. Ini sebagai tradisi salafi, bukan tradisi salafi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalu minas salati fi hujratiha. Salatnya para wanita di dalam kamarnya itu lebih baik daripada salatnya di ruang tamu. Wa salatuha fi mahda'iha afdalu minas salati fi baitiha. Dan salatnya di ruang khusus itu lebih baik daripada dia salat di kamarnya. Nah, lihat yang disebutkan bahwa di dalam Fathul Qadir yang dimaksud dengan al-makhda'u itu adalah ruang khusus yang terjauh, yang paling yang ada di bagian belakang. Nah, ruangan yang khusus yang berada di paling ujung, nah di belakang ya, dari rumah yang paling belakang. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, makanya mengatakan bahwasanya bukan tradisi salafi bahwasanya sebaik-baik salat itu para perempuan di dalam rumahnya, bukan. Yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan enggak? Ketika di Madinah, di sana ada Masjid Nabawi. Ketika para wanita itu memiliki kecemburuan kepada para lelaki, yang lelaki itu sering ke masjid mendapatkan 1000 ya, di masjid di Madinah itu Nabawi itu perbandingannya 1000 kali lipat. Nah, pahalanya dengan masjid lain. Nah, berbeda dengan masjid di Makkah ya. Kita berbicara Madinah dulu. Nah, di sana ada Masjid Nabawi, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para lelaki datang ke masjid mendapatkan 1000 kali sekali salat di Masjid Nabawi. Bersamaan dengan itu para wanita juga ingin datang di Masjid Nabawi tersebut untuk salat, mendapatkan pahala yang didapatkan oleh para lelaki. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka untuk salat. Naam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul mar'ati fi baiti afdalu min salati hujratiha. Salatnya para wanita di dalam kamarnya itu lebih baik daripada salatnya di ruang tamunya. Naam. Wasalatu fi mahda'iha afdalu min salati fi baitiha, dan salatnya para wanita itu di ruang khususnya itu lebih baik daripada salatnya dalam kamarnya. Ini berarti lebih baik dia salat di rumah daripada dia datang ke masjid. Para lelaki pergi ke Masjid Nabawi atau ke masjid-masjid yang lain hanya dapat 27, tapi pergi ke Masjid Nabawi dapat 1000. Tapi Rasulullah mengatakan lebih baik para wanita salat di dalam kamarnya, dan bahkan memiliki ruang khusus untuk beribadah. Itu lebih baik, pahalanya lebih lagi dari itu, daripada 27 derajat yang didapatkan oleh para lelaki. Nah, ini Masjid Nabawi, Rasulullah memerintahkan bahwasanya wanita itu lebih baik salat di rumah. Bukan tradisi salafi, itu suatu kebohongan. Makanya baca, kalau tidak hafal hadis, diam ya ikhwan, diam itu mutiara. Nah, diam itu berlian, lebih mahal dari doktormu. Nah, diam itu lebih indah dari segalanya. Kalau tidak memiliki ilmu maka diamlah. Karena semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tuduhan-tuduhan ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu banyak salaf yang tuduh. Ini bukan tradisi. Jadi sebaik-baik salat perempuan di rumahnya bagi wanita ini adalah dalam tradisi
tradisi salafi. Ya, sekali lagi saya katakan ini bukan tradisi salafi. Kita sudah bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya perempuan itu lebih baik di dalam rumahnya. Salatnya perempuan itu lebih baik memiliki ruang khusus daripada dalam kamarnya. Nah, Masya Allah, ini adalah menjaga fitnah. Rasulullah paling tahu kemana diarahkan para wanita itu. Nah, karena sumber fitnah tidaklah membinasakan Bani Israel, orang-orang terdahulu, kecuali para wanita. Maka Rasulullah menutup celah semua ini. Bukan tradisi salafi, tapi ini tradisi, ini adalah hadis-hadis dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita akan berpegang dengannya, karena kita tahu dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sumbernya itu ilmunya bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ketika menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah, ketika dia menyadari bahwasanya dia mengira bahwasanya Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akalnya, maka akalnya yang dia lebih dulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Buktinya dia mengatakan banyak dia mengatakan bahwasanya para salaf itu melarang para wanita pergi ke masjid, lebih mengutamakan para wanita itu sebaik-baik salatnya di dalam rumahnya, itu tradisi salaf. Padahal Rasulullah mengatakan seperti ini. Dia tidak hafal hadis-hadis seperti ini, atau memang dia tidak mau berdalil seperti ini, atau dia paham tapi dia mau menyebarkan fitnah. Walaupun di dalamnya ada kedustaan. Seharusnya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, dan semoga dia sadar dan dia kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sungguh beliau ini kan orang yang tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan akalnya. Akalnya lebih diutamakan. Ini sama dengan Mu'tazilah. Nah, orang-orang yang dia ini kan ahli filsafat, ya, maka wajar kalau dia menolak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan akalnya itu. Nah, menolak takdir, memalingkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena bertentangan dengan akalnya. Allah turun di sepertiga malam terakhir, mereka maka turun berarti tidak ada lagi di tempat di arsy-Nya. Nah, bagaimana lagi naiknya? Nah, Allah di dalam hadis-hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala menanam pohon di dalam surga dengan kedua tangannya. Loh, kita akan samakan kalau begitu tangan Allah dengan tangan makhluknya. Nah, dia mengatakan seperti begitu. Ya, dia tangan pakai tangan apa? Tangan kiri atau tangan kanan? Bagaimana tangannya? Banyak sekali banyak sekali pertanyaan. Seharusnya seorang ahli sunnah dia hanya beriman saja. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah cukup dia beriman, tidak usah dia perlu mentakwilkan, bertanya kemana-mana. Nah, baik. Kenapa seperti itu? Begitu kita sudah katakan bahwasanya dia ini orang yang lebih mendewakan akalnya, daripada Al-Quran dan Sunnah, karena dia ini orang yang belajar filsafat. Nah, kalau kita bawakan pendapat-pendapatnya para imam, seperti para ulama, Ibnu Taimiyah, ini mencelah juga, dia mencelah Ibnu Qayyim, dia mencelah juga. Nah, kemudian lihat kita dapatkan terkait dengan filsafat. Filsafat ini adalah ilmu yang lebih mereka dewakan daripada Al-Quran dan Sunnah. Syekh Utsaimin mengatakan inna ahlal kalam humul ladina i'tamadu fi isbati aqidati alal akal. Bahwasanya ahli kalam ini, orang-orang filsafat ini adalah orang-orang yang menyandarkan pada akal di dalam menetapkan akidah mereka. Nah, lebih mengutamakan akal. Ini Syekh Utsaimin mengatakan, tapi mereka mencelain orang-orang Syekh Utsaimin seperti ini. Nah, kenapa? Karena sudah doktor. Nah, sudah doktor, sudah hebat. Nah, tapi jauh panggang daripada api. Kemudian kita bawakan imamnya mereka, yang mereka puji. Siapa? Imam Syafi'i. Nah, terkait dengan orang yang belajar filsafat, terkait dengan ahli kalam, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, jangan kalian disibukkan dengan ahli kalam, dengan belajar filsafat, karena sungguh saya telah memperhatikan mereka adalah orang yang suka ahli kalam ini, orang yang suka melakukan ta'til. Apa itu ta'til? Pemalingan arti, mentakwilkan, menolak sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ahli kalam atau orang-orang yang pemuja akal atau filsafat ini, orang yang mempelajari filsafat ini adalah mereka harus dipukul dengan pelopak kurma. Nah, dipukul dengan pelopak kurma. Setelah itu digiring di kampungan, di perkampungan digiring. Kemudian dikatakan kepada orang-orang, hadhihi jazaa'u man taraka kitab wa sunnah. Nah, wa aqbala ala kalami. Naam.
Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang bagi siapa yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan lebih mengutamakan akalnya. Naam. Dan lebih mendewakan akal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan ini imam kalian, yang kalian dewa-dewakan. Nah, yang mengatakan sendiri bahwasanya orang yang belajar filsafat, ahli filsafat itu harus dipukul dengan pelupa kurma, kemudian dibawakan, digiring di suatu desa, dikelilingkan desa, dan dikatakan inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, yang lebih mengutamakan akal. Dan juga di dalam lain Imam Syafi'i mengatakan, ma syai'un abgadu minal kalami wa ahlihi. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kecuali ahli kalam, para filsafat dan pelakunya. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan seperti ini, mencela semuanya filsafat. Kenapa? Karena sumber dari ilmu beliau yang didapatkan insan doktor ini, belajar filsafat, ahli kalam, ini sumber ilmunya bukan kepada Rasulullah. Tadi kita sudah katakan sumber ilmu filsafat bukan kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang lebih mendewakan akal seperti beliau ini, yang menolak syariat-syariat Islam, menginjak-injak syariat Islam, menginjak-injak syariat yang disyariatkan jenggot, disyariatkan bahwasanya wanita lebih baiknya itu selalu di dalam rumah, dia injak-injak semuanya ini. Kenapa? Karena sumber ilmunya itu kepada siapa? Dia menuntut ilmu filsafat yang bersumber kepada siapa? Kepada seorang pendeta Nasrani. Dia pendeta Kristen Ortodoks yang bernama apa? Yohanna Abu Haylan. Nah, Yohanna Abu Haylan ini adalah seorang pendeta Ortodoks. Nah, Kristen Ortodoks. Nah, berarti sumber ilmunya sang doktor ini sampai kepada siapa? Sampai kepada seorang Kristen Ortodoks, Yohanna Abu Haylan. Beliau ini Yohanna Abu Haylan mengambil ilmunya langsung kepada siapa? Langsung kepada Aristoteles bersama dengan siapa? Alexander Agung. Nah, bersama dengan Alexander Agung, kenal ya sejarah ya, Alexander Agung yang datang ke barat, ke timur di sini, kemudian mengubah sudah kalender yang tadinya kalender Hijriah menjadi kalender apa? Kalender Masehi. Itu Alexander Agung ya. Betul. Ini bersamaan dengan ini, tapi satu lama kelamaan Alexander Agung dan siapa? Ketika Alexander Agung berkuasa, memiliki kemampuan, dia bertentangan dengan Aristoteles. Nah, bertentangan dengan Aristoteles. Nah, kemudian, tapi sumber ilmunya langsung kepada Aristoteles, Alexander Agung, kemudian Yohanna Abu Haylan ini satu sumber kepada Aristoteles. Kita tahu siapa Alexander Agung orang kafir. Yohanna Abu Haylan juga orang kafir. Yohanna ini adalah pendeta Kristen Ortodoks dan orang ahli filsafat. Yang Yohanna Abu Haylan ini ilmu filsafatnya diambil oleh siapa? Ibnu Al-Farabi. Ibnu Al-Farabi belajar kepada beliau, mengambil ilmu kepada pendeta Kristen Ortodoks ini yang bernama Yohanna Abu Haylan. Nah, ini sumber ilmu dari siapa? Dari katanya ulama muslim namanya Ibnu Al-Farabi. Nah, Ibnu Al-Farabi ini kemudian dia meninggal. Nah, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Sina. Nah, dilanjutkan oleh Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini mempelajari kitab-kitab filsafat kuno. Nah, peninggalan siapa? Aristoteles. Nah, di perpustakaan Alexander kuno. Nah, maka sumber ilmu bukan kepada Rasulullah SAW tetapi kepada Aristoteles. Nah, yang memiliki murid namanya Yohanna Abu Haylan, seorang pendeta Kristen Ortodoks, kemudian kepada Alexander Agung. Nah, kemudian yang inilah yang menjadi dasar dari Mu'tazilah di dalam ahli filosofi yang mereka pemuja akal dan sampai kepada sang doktor yang mencela menginjak-injak syariat Islam ini. Nah, menginjak syariat Islam karena dia tidak pernah membaca tentang kitab Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Lihat di situ Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang jenggot Rasulullah SAW.
Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah tentang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di situ, mereka orang-orang yang meriwayatkan hadis yang langsung berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sang dokter ini menginjak-injak syariat itu. Tidak beriman kepada takdir, Allah takdirkan jenggotnya cuma sedikit. Nah, bagaimana kalau Allah takdirkan jenggotnya sangat panjang, sebagaimana orang-orang lain yang dia tuduhkan kita sama dengan Yahudi Ortodoks. Ternyata dia ini sang dokter ini lebih mengarah juga ilmunya sampai kepada siapa? Sampai ke Kristen Ortodoks. Dia tuduh kita jenggot kita sama dengan Yahudi Ortodoks. Ternyata dia yang sumbernya memang sampai ke Kristen Ortodoks. Dia sumber ilmunya, naam, siapa? Pendeta Yohanna Ubuhailan. Nah, ini yang kemudian diambil oleh Ibnu Al-Farabi, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Sina. Nah, kemudian di abad ke-10 itu ada seorang sultan yang bernama Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk di sini dia memiliki kekuasaan dan mendirikan madrasah-madrasah, yang lahirlah di sana seorang imam yang terkenal juga, namanya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini lahir bertentangan dengan pendapatnya Imam Al-Farabi, bertentangan dengan Al-Kindi, bertentangan dengan Ibnu Sina. Bahkan siapa? Imam Al-Ghazali mengkafirkan siapa? Ibnu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi. Kenapa? Karena mereka orang yang lebih memuja terhadap akal. Naam, lebih memuja, lebih mentuhankan akal. Ketika datang Al-Quran dan Sunnah, mereka merasa menganggap bahwasanya bertentangan dengan akal mereka, maka mereka meninggalkannya. Mereka lebih mengambil pendapat mereka, lebih mengutamakan akal mereka. Maka kita dapatkan, dia tuduh kita bahwasanya Yahudi Ortodoks, orang yang salah, teman-teman salaf itu jenggot mereka seperti Kristen Ortodoks. Ternyata dia ilmunya itu sampai kepada Kristen Ortodoks, yang seorang pendeta yang bernama Yohanna Ubuhailan. Naam, Yohanna Ibnu Hailan itu mewariskan ilmunya kepada ilmu Al-Farabi. Ilmu Al-Farabi kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Sina. Kemudian muncullah ini kelompok-kelompok Mu'tazilah yang lebih mendewakan akal. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah, menjadikan dia seorang yang kokoh di atas Al-Qur'an dan Sunnah sebelum dia meninggal, dia bertobat dengan pemahamannya ini. Nah, kita mendoakan saja tuduhan-tuduhannya itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah firman Allah Subhanahu wa taala, wajadna nabu qaula zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Naam, hati-hati kalian dengan dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada dosa, dan dosa itu akan mengantarkan ke neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man gassana falaysa minna. Siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari kami. Subhanallah, sungguh menakutkan bagi kita di dalam berucap, apalagi suatu menginjak-injak syariat Islam, apalagi memfitnah. Kalau berdakwah ya berdakwahlah, tidak usah memfitnah orang. Sampaikan hadis, karena semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah dan mengukuhkan kita di atas manhaj salaf, dan kita bersyukur kita berada di manhaj salaf. Dan apapun fitnah yang mereka sebarkan, alhamdulillah Allah memberikan semakin banyak orang yang masuk ke dakwah salafiyah. Semoga dakwah salafiyah alhamdulillah semakin tersebar sampai ke pelosok desa. Semoga bermanfaat, sedikit ini lebih baik. Ketahuilah bahwasanya titel itu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan menunjukkan bahwasanya seorang itu hebat di dalam ilmunya itu. Titik sejarah ijazah itu tidak menunjukkan bahwasanya dia bisa berfatwa, tetapi ilmulah yang menunjukkan dia bisa berfatwa atau tidak, dia menguasai bidang itu ataupun tidak. Jika tidak menguasai maka diamlah, itu lebih indah. Diam itu adalah lebih mahal daripada benda yang termahal di muka bumi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين